wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk seluruh partisipan untuk mengaktifkan kameranya. Ayo adik-adik on cam. Kalau belum on cam, acara tidak akan dimulai. Untuk mempersingkat waktu, ayo adik-adik segera on cam. Sebelumnya, apakah suara kakak terdengar jelas? Ya, benar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang materi Dewan Ambalan. Nah, yang pertama itu rapat, yang kedua briefing, dan yang ketiga evaluasi. Untuk rapat di Dewan Ambalan biasanya dilakukan seminggu sekali. Nah, petugas rapat itu memiliki tugas yang pertama, pemimpin rapat, yaitu memimpin jalannya rapat. Dengan moderator itu memandu jalannya rapat, dan notulis atau notulen
Itu tugasnya meng-share screen bahan rapat serta menulis hasil rapat apabila online dan menulis di papan tulis, kemudian menulis kembali di buku apabila rapatnya secara offline. Nah, berikut ini adalah video simulasi rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Rapat saya buka. Rapat pelatihan mingguan. Tanggal Selasa 13 Juli 2021. Waktu 14.20 sampai selesai. Agenda yang pertama konsep latihan, yang kedua Warnasari. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep latihan mingguan. Mungkin dari Giatopnya terlebih dahulu yang akan mempresentasikan rundown acaranya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya sebagai Giatop untuk mempresentasikan rundown acara kegiatan pelatihan mingguan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2021. Pertama-tama, kegiatan akan dibuka dengan upacara apel pada pukul 13.00 sampai 13.30 dipimpin oleh Kakak Pradana. Selanjutnya, akan ada pemaparan materi semapur oleh Kak Leonita dan Kak Mareta selama 45 menit dari pukul 13.30 sampai 14.15. Dilanjutkan pemberian materi tali temali oleh Kak Anissa dan Kak Fuad selama 45 menit pada pukul 14.15 sampai 15.30. Supaya tidak membosankan, kita adakan sesi ice breaking selama 30 menit oleh Kak Fiski. Yang terakhir, kegiatan akan ditutup dengan upacara penutupan dipimpin oleh Kakak Giatop. Kegiatan akan berakhir pada pukul 16.30. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menanggapi? Tidak Baik, ada, kalau Kak. tidak ada, selanjutnya dari Tekpram yang akan mempresentasikan konsep materi yang akan diberikan. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi yang akan diberikan saat latihan minggu pertama yaitu Smartboard, yaitu tentang cara menerima dan mengirim kata, gerakannya huruf A sampai Z. Yang kedua, tali temali, penerapan simpul dalam pembuatan dragbar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Apakah ada yang ingin menanggapi? Jika ingin menanggapi, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Baik, Kak Ika, silahkan. Izin menanggapi untuk materi Simapur. Kalau seumpama materinya ditambah aba-aba, Simapur saat salah dan gerakan saat belum siap.
serta gerakan angka bagaimana ya Kak, agar lebih lengkap saja gitu. Terima kasih. Maaf Kak, izin menanggapi usulan Kak Ika. Silahkan Kak Fiski. Untuk materi itu tadi emang disengaja hanya materi dasar yang diberikan. Dikarenakan ini baru pertemuan pertama Kak, harapannya adik-adik bisa paham tentang materi yang diberikan. Lebih baik sedikit tapi paham daripada banyak tapi malah pada pusing Kak, gitu Kak. Oh begitu ya Kak, kalau kalau saya itu setuju. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Apabila tidak ada, Pradana akan mengesahkan konsep latihan minggu pertama. Silakan, Kak. Hasil konsep latihan minggu pertama saya sahkan. Baik, dilanjutkan ke sub pembahasan yang kedua, yaitu warna sari. Apakah ada yang ingin masuk? Izin masuk, Kak. Silakan, Kak Erika. Jadi gini ya, Kak. Kita dari JA mau mulai kelas kapan? Dan kira-kira berapa nominalnya ya? Terima kasih. Izin menanggapi, Kak. Silakan, Kak Yunanda. Bagaimana kalau setiap bulannya kita iuran 5.000 dan kita mulai minggu depan? Terima kasih. Kak, izin tanya 1 bulan sekali ya? Atau per minggu? Apakah ada yang mau menanggapi lagi? Kalau menurut saya, untuk sekali kas 5.000 meskipun sebulan sekali, banyak yang keberatan. Gimana kalau setiap rapat seminggu sekali kas 2.000 saja? Kan malah sebulan bisa lebih dari 5.000. Kalau begitu, voting saja gimana, Kak? Setuju, Kak. Silahkan Kak Wilujeng untuk memimpin votingnya. Baik, Kak. Siapa yang setuju dengan usulan yang pertama dari Kak Yunanda? Silakan angkat tangan. Dikarenakan usulan pertama yang setuju hanya 2 suara, maka keputusannya dilaksanakan seminggu sekali setiap rapat sebesar Rp2.000.
Apakah ada yang mau masuk ke Warnasari lagi? Apabila tidak ada yang mau masuk lagi, Warnasari akan disahkan oleh Kak Okta. Hasil Warnasari saya sahkan. Sebelum rapat hari ini disahkan, maka saya akan membacakan hasil rapat. Rapat pada Selasa 13 Juli 2021. Agenda konsep latihan minggu pertama, kedua Warnasari. Untuk pembahasan konsep latihan minggu pertama, untuk rundown acaranya, jam 13.00 sampai 13.30 upacara apel, 13.30 sampai 14.15 materi semapur, 14.15 sampai 15.30 materi tali temali, 15.30 sampai 16.00 ice breaking, 16.00 sampai 16.30 upacara penutupan. Materi yang diberikan berupa semapur dan tali temali. Untuk Warnasari, kas sebesar Rp2.000 setiap rapat dimulai rapat minggu depan. Dengan mengucap bismillah, rapat pada hari ini saya sahkan. Sebelum mengakhiri rapat pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saran. Jadi gimana adik-adik, apakah kalian sudah paham dengan video yang kakak berikan tadi? Oke, jadi gini adik-adik, itu tadi adalah video contoh rapat apabila dilaksanakan secara online. Jadi itu tuh video kita rapat kalau Video dengan ambalan kalau rapat. Jadi itu tuh contoh video pas DA itu rapat saat mau melakukan latihan mingguan gitu loh. Jadi kalau ada salam atau penjelasan itu nggak perlu dijawab karena itu cuma contoh. Mungkin banyak yang belum paham ya. Jadi ini nanti kakak akan ulangi sekali lagi videonya. Jadi tolong
diperhatikan baik-baik ya nanti karena nanti di akhir video juga akan ada sesi tanya jawab. Ada yang bertanya rapatnya dilaksanakan setiap hari apa? Nah itu tuh sebenarnya itu tergantung kesepakatan kalian ketika kalian nanti sudah menjadi Dewan Ambalan. Itu. Rapat itu tuh diadakan kalau kalian sudah menjadi DA gitu loh, saat kalian mau melaksanakan pelatihan rutin pramuka gitu. Kalau kalian sudah jadi Dewan Ambalan. Gimana, udah paham? Udah, Kak. Saya belum deh, Kak. Paham, Kak? Saya belum. Lumayan. Belum, Kak. Jadi ini videonya akan kakak tampilkan sekali lagi. Kalian perhatikan benar-benar ya. Ini dia videonya. Siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Rapat saya buka. Rapat pelatihan mingguan. Tanggal Selasa 13 Juli 2021. Waktu 14.20 sampai selesai. Agenda yang pertama konsep latihan, yang kedua Warnasari. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konsep latihan mingguan. Mungkin dari Giatopnya terlebih dahulu yang akan mempresentasikan rundown acaranya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya sebagai Giatop untuk mempresentasikan rundown acara kegiatan pelatihan mingguan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2021. Pertama-tama, kegiatan akan dibuka dengan upacara apel pada pukul 13.00 sampai 13.30 dipimpin oleh Kakak Pradana. Selanjutnya, akan ada pemaparan materi semapur oleh Kak Leonita dan Kak Mareta selama 45 menit dari pukul 13.30 sampai 14.15. Dilanjutkan pemberian materi tali temali oleh Kak Anissa dan Kak Fuad selama 45 menit pada pukul 14.15 sampai 15.30. Supaya tidak membosankan, kita adakan sesi ice breaking selama 30 menit oleh Kak Fiski. Yang terakhir, kegiatan akan ditutup dengan upacara penutupan dipimpin oleh Kakak Giatop. Kegiatan akan berakhir pada pukul 16.30. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menanggapi? Tidak Baik, ada, kalau Kak. tidak ada, selanjutnya dari Tekpram yang akan mempresentasikan konsep materi yang akan diberikan. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi yang akan diberikan saat latihan minggu pertama yaitu Smartpur
yaitu tentang cara menerima dan mengirim kata, gerakannya huruf A sampai Z. Yang kedua, tali temali, penerapan simpul dalam pembuatan dragbar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Apakah ada yang ingin menanggapi? Jika ingin menanggapi, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Baik, Kak Ika, silahkan. Izin menanggapi untuk materi Simapur. Kalau seumpama materinya ditambah aba-aba, Simapur saat salah dan gerakan saat belum siap, serta gerakan angka bagaimana ya Kak, agar lebih lengkap saja gitu. Terima kasih. Maaf Kak, izin menanggapi usulan Kak Ika. Silahkan, Kak Fiski. Untuk materi itu tadi emang disengaja hanya materi dasar yang diberikan. Dikarenakan ini baru pertemuan pertama Kak, harapannya adik-adik bisa paham tentang materi yang diberikan. Lebih baik sedikit tapi paham daripada banyak tapi malah pada pusing Kak, gitu Kak. Oh begitu ya Kak. Kalau saya itu setuju. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Apabila tidak ada, Pradana akan mengesahkan konsep latihan minggu pertama. Silahkan, Kak. Hasil konsep latihan minggu pertama saya sahkan. Baik, dilanjutkan ke sub pembahasan yang kedua, yaitu warna sari. Apakah ada yang ingin masuk? Izin masuk, Kak. Silahkan, Kak Erika. Jadi gini ya, Kak. Kita dari JA mau mulai kas kapan? Dan kira-kira berapa nominalnya ya? Terima kasih. Izin menanggapi, Kak. Silahkan, Kak Yunanda. Bagaimana kalau setiap bulannya kita iuran 5.000 dan kita mulai minggu depan? Terima kasih. Apakah ada yang mau menanggapi lagi? Kalau menurut saya, untuk sekali kas 5.000 meskipun sebulan sekali, banyak yang keberatan. Gimana kalau setiap rapat seminggu sekali kas 2.000 saja? Kan malah sebulan bisa lebih dari 5.000.
Kalau begitu, voting saja gimana, Kak? Setuju, Kak. Silahkan Kak Wilujeng untuk memimpin votingnya. Baik, Kak. Siapa yang setuju dengan usulan yang pertama dari Kak Yunanda? Silakan angkat tangan. Dikarenakan usulan pertama yang setuju hanya 2 suara, maka keputusannya dilaksanakan seminggu sekali setiap rapat sebesar Rp2.000. Apakah ada yang mau masuk ke Warnasari lagi? Apabila tidak ada yang mau masuk lagi, Warnasari akan disahkan oleh Kak Okta. Hasil Warnasari saya sahkan. Sebelum rapat hari ini disahkan, maka saya akan membacakan hasil rapat. Rapat pada Selasa 13 Juli 2021. Agenda konsep latihan minggu pertama, kedua Warnasari. Untuk pembahasan konsep latihan minggu pertama, untuk rundown acaranya, jam 13.00 sampai 13.30 upacara apel, 13.30 sampai 14.15 materi semapur, 14.15 sampai 15.30 materi tali temali, 15.30 sampai 16.00 ice breaking, 16.00 sampai 16.30 upacara penutupan. Materi yang diberikan berupa semapur dan tali temali. Untuk Warnasari, kas sebesar Rp2.000 setiap rapat dimulai rapat minggu depan. Dengan mengucap bismillah, rapat pada hari ini saya sahkan. Sebelum mengakhiri rapat pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Rapat saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi adalah video contoh rapat apabila dilaksanakan secara online ya adik-adik. Pastinya udah paham semua dong. Iya, Kak. Ya. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak.
Oke, kalau udah pada paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi yang kedua itu briefing. Briefing adalah pengarahan dan pengecekan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Nah, briefing itu biasanya dipimpin oleh Giatop atau Pradana. Selanjutnya adalah evaluasi adalah menganalisis kesalahan yang terjadi saat kegiatan dan tujuannya itu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Gimana, ada yang mau tanya? Belum, Kak. Kalau nggak ada yang mau tanya, kakak yang akan tanya. Dengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Jadi, ini nanti kalau yang mau jawab, silahkan langsung. Aku tidak nih, Pak. Silakan angkat tangan. Jadi pertanyaan yang pertama, apabila kalian menjadi moderator dalam sebuah rapat online. Nah, di situ kalian memberikan pertanyaan atau menanyakan pendapat kepada para peserta. Tetapi para peserta itu sama sekali tidak merespon pertanyaan kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Ayo dijawab, silahkan angkat tangan dan on cam. Saya, Kak. Iya, Septian. Kalau nggak ada yang mengusulkan pendapat gitu, berarti otomatis semua anggota udah pada setuju semua gitu. Berarti. Nah, berarti selanjutnya melanjutkan rapat atau pembahasan yang lain gitu, Kak. Makasih, Kak. Oke, Septian, itu kan kalau menanyakan pendapat. Kalau memberikan pertanyaan, kayak contohnya kakak ini tadi kan memberikan pertanyaan kepada kalian, tapi kalau seumpama kalian itu tidak ada yang merespon gitu, gimana? Berarti sudah paham semua gitu, Kak. Selain Septian juga boleh membantu menjawab ya. Oke, kakak beri waktu 1 menit untuk berpikir ya.
Kalau mau diskusi di room chat juga boleh ya sama teman-temannya. Ya, apa gitu? Ditunjuk aja, Kak. Ayo udah 1 menit loh ini. Kalau enggak emang bener-bener kakak tunjuk loh. Afra bisa dijawab? Ditunjuk, Kak, kalau nggak merespon. Pasti pertanyaanmu loh. Oh, maksudnya itu kalau nggak pada ngerespon itu ditunjuk gitu. Iya. Iya, gitu aja. Tapi kalau saat ditunjuk, terus orang yang ditunjuk itu malah diem aja dan nggak berani jawab, gimana? Diberi waktu, Kak. Kalau diberi waktu terus tetap nggak bisa jawab gimana? Ganti orang. Oke, jadi sebenarnya itu tadi udah bener ya. Kalau menurut kakak tuh yang pertama ya ditegur. Terus kalau diberikan pertanyaan, terus dia nggak jawab, itu kemungkinan dia nggak paham dengan pertanyaan itu. Jadi kita bisa ngulanginnya lagi pertanyaan itu. Dan kalau udah ditegur berulang kali, tapi dia tetap nggak mau jawab dan nggak memperhatikan, berarti itu dia pantas menerima konsekuensi gitu. Oke, lanjut aja ke pertanyaan yang kedua.
Apabila kalian menjadi pradana, lalu saat briefing, ada salah satu teman kalian yang nggak bertanggung jawab. Dia tuh nggak menghadiri kegiatan briefing itu. Dan sedangkan kalian sebagai pradana itu nggak tahu apakah dia udah menyelesaikan tugasnya itu, udah mempersiapkan tugasnya itu dengan baik. Apa yang akan kalian lakukan apabila berada di posisi itu? Ayo silahkan dijawab. Ayo calon-calon pradana. Kakak beri waktu 1 menit untuk memahami pertanyaan. Yang lain jawab dong, masa Alfian sama Afra lagi. Saya Kak. Kak. Saya Kak. Silakan Septian. Berusaha menghubungi dan menanyakan apakah sudah sudah menyelesaikan tugasnya gitu Kak. Jadi kalian sebagai pradana langsung datang ke rumah teman kalian itu? Atau nyuruh temennya atau gimana? Ya harusnya langsung pradananya Kak. Tapi sebelumnya itu coba misalnya dicat dulu atau gimana gitu Kak. Kalau dari teman-teman yang lain, masa Septian lagi? Ada yang belum paham pertanyaannya? Sepertinya ini kita yang berada di dalam posisi seperti pertanyaan pertama ya. Saya, Kak. Silahkan jika ya. Sebelum briefing, kita tanya yang bertanggung jawab dulu, Kak.
tanya apa ada kendala apa enggak gitu Kak. Terus kalau tadi pas ditanya bilangnya nggak ada kendala kan, terus tiba-tiba saat briefing itu dia nggak datang. Terus solusinya gimana kalau kayak gitu? Hmm, ya kita coba gantiin perannya dia Kak. Ya bagus pendapatnya Dika Aulia. Nah untuk cek. Untuk Fauzan Nafian, bisa tolong dijelaskan itu maksudnya gimana? Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendapat saya itu maksudnya kita tanyain kepada anggota lainnya apakah ada infonya tentang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kan nggak mungkin kan semua anggota nggak tahu. Pasti hari-hari sebelumnya pasti kan sudah menanyakan tentang tugas-tugas tersebut. Mungkin dari grup maupun chat pribadi. Oke, jadi ya itu sebenarnya semua jawabannya benar sih. Jadi kalau nggak ada orang yang nggak bertanggung jawab, itu yang pertama ditanyain ke teman-teman. Apakah teman-teman tuh ada yang tahu kenapa kok dia nggak berangkat? Terus yang kedua, kalau emang nggak tahu itu di chat, ditanyain kenapa nggak berangkat. Terus kalau emang dia nggak jawab, itu bisa disamperin ke rumahnya. Terus kalau emang waktunya mepet atau nggak tahu rumahnya atau udah ke rumahnya tapi dia nggak ada, itu bisa juga dengan diganti peran gitu. Maksudnya diganti sama teman yang lain yang bisa gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Saat kalian jadi Giatop, kalian telah mempersiapkan konsep acara secara tatap muka. Namun satu hari sebelum hari H, kalian tuh mendapat kabar dari pembina kalau proposal kalian atau konsep kalian itu tuh nggak disetujui sama Kamabikus. Jadi kayak nggak di ACC gitu. Terus kalian sebagai Giatop harus gimana? Jadi mau tatap muka tapi nggak diizinin gitu. Tapi waktunya udah mepet, udah satu hari sebelum hari H. Sama sekarang dapat besok tuh udah hari H dan sekarang dapat kabar kalau nggak disetujui gitu.
Ayo gimana? Saya Kak. Oke, jadi tuh gini, Fauzan. Soalnya tuh seumpama kalian itu jadi giatop. Giatop itu kan tugasnya itu kayak mengonsep acara gitu ya. Kalian tuh udah ngebuat konsep acara itu secara tatap muka gitu. Tapi 1 hari sebelum hari H, kalian tuh dapat kabar kalau proposal kalian atau konsep kalian tuh nggak disetujui sama Kambigus gitu loh. Oh, jadi Kambigus tuh tidak mengizinkan kegiatan kalian diadakan secara tatap muka gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Kak. Solusinya gimana? Pendapat saya, kita buat 2 rencana gitu Kak, biar ada cadangan. Jaga-jaga buat jaga-jaga. Kalau umpama waktunya itu mepet, terus kalian kemarin tuh cuma sempat buat 1 konsep, gitu gimana? Dibatasi kuotanya Kak. Dibatasi gimana maksudnya? Itu kan si Kambigus nggak setuju dengan konsep kita secara tatap online. Masa kita melanggar si Kambigus tiba-tiba ngajain tatap muka gitu? Diganti hari. Kalau enggak. Untuk Asanotorik Sagara, ya nggak bisa dong. Itu kan kalau online pastinya kan udah beda konsep gitu, beda random juga sama saat online. Jadi kalau offline misalnya kalian ngadain acara upacara pelantikan atau gimana gitu kan, kalau randomnya secara offline itu dilaksanakan secara online tapi sesuai random offline kan nggak bisa. Saya Kak. Silahkan Septian. Kalau tidak bisa secara online gitu, maksudnya rundown acaranya offline, berarti kan otomatis nggak ada izin di sekolah. Nah, bisa diganti di luar sekolah, misalnya di lapangan mana gitu Kak. Terus itu kan, terus yang bertanggung jawab atas kalian
siapa? Terus izinnya sama siapa? Nah, itu Kak. Saya, Kak. Ya, silahkan. Mungkin bisa ditunda dulu gitu, Kak. Atau enggak diganti. Ya itu kan kalau seumpama kalian jadi dewan ambalan ya, terus adik-adik kalian tuh belum tahu kalau acaranya hari itu acaranya bisa dimundurin. Tapi kan itu kan hanya 1 hari sebelum hari H. Otomatis kan adik-adik kan tuh udah tahu kalau akan ada acara gitu, kan udah ada persiapan. Masa tiba-tiba maju mundur gitu. Soal gimana? Saya, Kak. Iya, Dika. Rapat dadakan, Kak. Antara Dewan Ambalan sama pembina. Gimana bisa tolong diulangi? Rapat dadakan, Kak. Rapat dadakan Untuk acara besok. maksudnya yang rapat tuh siapa aja gitu loh. Dewan Ambalan sama pembina. Kalau saat itu kan dadak banget. Terus pembinanya tuh nggak bisa hadir gitu gimana? Pembinanya tuh nggak bisa ikut rapat karena ada halangan gitu loh. Ayo gimana? Apa ada yang mau jawab lagi? Ayo semakin lama kalian jawab, itu akan semakin lama juga kalian meet-nya. Oke, jadi solusinya kalau dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tuh saat membuat konsep harus membuat 2 plan agar kalau salah satu tidak setuju itu kita masih punya plan 2 gitu. Benar kata Salis tadi. Nah, kalau kita belum punya plan yang kedua itu, dalam
jangka waktu 1 hari itu kita para Dewan Ambalan dan juga kalau bisa dengan pembina tersebut itu mengadakan rapat dadakan untuk membuat konsep yang baru secara online. Dan kalau pembinanya mungkin nggak bisa hadir karena ada satu halangan, itu yang rapat Dewan Ambalannya saja nggak apa-apa gitu. Jadi pokoknya kita sebagai Dewan Ambalan itu harus bisa berpikir kritis, berpikir dalam jangka waktu yang pendek, dan tanpa diduga-duga pokoknya. Untuk kakak DA yang lain, apakah ada yang mau memberikan pertanyaan? Atau dari kakak alumni, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Kak. Mungkin dari Kak Gunawan ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Google Meet kali ini kita akhiri saja. Sebagai moderator, apabila ada kesalahan, kakak minta maaf. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk adik-adik jangan keluar dari Meet dulu, silahkan on cam untuk dokumentasi. Ayo wajib on cam. Ayo adik-adik, Fauzan, Vera, Salis, Dika, yuk. Gak usah malu, tunjukkan wajah kalian. Ayo on cam, kalau udah on cam terus dimatiin lagi. Jangan dimatiin dong. Ayo cepat. Fauzan. Ayo on cam. 1. Ayo TKB. Gimana Kak Endah? Nggak jadi. Ayo on cam Kak. Ayo adik-adik on cam dong. Salis, Dika, Vera. Wih. Oke, terima kasih diperkenankan untuk meninggalkan Meet. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Jangan lupa besok Meet lagi ya. Ya.
Ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Keluar nggak, warahmatullahi Pak? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.